Baik adik-adik, selamat kita bertemu pada saat ini. Mengawali pelajaran kita tenang, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena berkat Tuhan selalu nyata kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Bukti pada saat ini, Tuhan telah dapat mempertemukan kami walau dalam bentuk media sosial. Di sini kami hendak melakukan proses belajar mengajar, berkati sehingga proses belajar mengajar kami boleh berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memulai proses belajar mengajar kita pada saat ini. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anpriga. Pada saat ini saya berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Toraja, dan saat ini saya di semester 3. Baik, kita masuk dalam materi kita. Kita awali dengan menyanyikan kidung pujian Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Judul materi kita pada saat ini yaitu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Sebagai referensi kita bisa dapat lihat di dalam Kitab Roma pasal 12 ayat 1-2 dan Kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. Kemudian ini adalah tema-tema pembahasan kita pada pelajaran kita pada saat ini. Ada beberapa tema. Pertama ada pengantar. Di pengantar ini kita akan awali dengan sebuah cerita. Berikut ceritanya. Sepulang sekolah, Anto berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan jalan. Bapak itu sedang sakit. Ia mendekat dan berdoa dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini. Lalu, ia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang menarik gerobak yang berat. Nenek itu adalah seorang pemulung. Anto memandang si nenek itu dan berdoa dalam hati. Tuhan, mengapa nenek ini bekerja? Dia bekerja begitu berat. Ia sudah tua. Tolonglah nenek ini. Dan selanjutnya, ia bertemu dengan seorang anak perempuan yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bekas bungkusan makanan dari tong sampah dan memakan sisa-sisa nasi yang ada dalam bungkusan itu. Anto kembali bertanya, Tuhan, anak kecil ini kelaparan, sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah. Tolonglah anak ini. Akhirnya Anto tiba di rumah. Peristiwa yang ia lihat dan perjalanan ketika pulang ke rumah masih terbayang-bayang. Anto langsung menemui ibunya dan dengan tidak sabar langsung menceritakan kejadian itu serta mengeluh dan mengatakan mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada mereka. Ibunya menyadarkan Anto dan berkata, mengapa kamu mengeluh? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita, umat manusia, agar kita dapat saling menolong. Tuhan menghadirkan kamu di dalam dunia, atau kita semua, agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka sekarang? Nah, sekarang adik-adik muncul pertanyaan bagi kita semua. Dan pertanyaan ini mungkin akan muncul dalam kuis nanti. Pertama, apa makna cerita yang telah kita dengarkan tadi? Apa yang menjadi makna dari cerita tersebut? Kemudian, jika kita menjadi Anto, tindakan apa yang
harus kita lakukan ketika bertemu dengan salah satu dari ketiga orang dalam cerita yang sudah kita dengarkan. Jadi adik-adik catat ini mungkin akan keluar dalam kuis online yang kakak akan share nanti. Selanjutnya kita menuju ke materi berikutnya. Materi selanjutnya adalah belajar dari Alkitab. Kita akan belajar dari Alkitab. Pertama, bacalah surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dan surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Kemudian, di sana temukanlah pengertian ibadah menurut kedua surat tersebut. Bagian A, ibadah menurut Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Apa itu? Apa ibadah menurut bacaan tersebut? Kemudian ibadah menurut Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Itu juga akan keluar di kuis online nanti. Kemudian yang nomor 2, tuliskanlah contoh ibadah dalam kehidupan setiap hari yang dihubungkan dengan Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Jadi di sini kita akan mencari contoh ibadah dalam kehidupan setiap hari dengan membaca kedua nats tersebut. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu pendalaman materi. Yakni materi kita yaitu ibadah yang sejati. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Banyak juga orang mengartikan ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang sebenar-benarnya. Kata ibadah sering disalahartikan. Ibadah kadang hanya diartikan sebatas upacara agama, yaitu kebaktian yang dilakukan di gereja, di sekolah, maupun di rumah. Padahal, ibadah memiliki pengertian yang sangat luas adik-adik. Ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja dan di rumah-rumah ibadah, melainkan berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita dan bertingkah laku setiap hari. Nah, ibadah yang sejati bukanlah sekadar kita beribadah tiap hari Minggu dengan rajin. Tidak juga hanya sebatas menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Dalam surat Yakobus, dan kita semua pasti sudah membacanya tadi, mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu, dan janda-janda. Jadi, ibadah yang sejati itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita. Yang pertama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika menjelaskan pengertian ibadah yang sejati dalam Roma pasal 12 ayat 2, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah itu sudah merupakan ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh di sini tidaklah diartikan secara harafiah dengan mengorbankan tubuh. Bukan berarti kita harus mati untuk mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Semua pikiran kita, perkataan, dan perbuatan kita dapat terjadi dan terungkap melalui bagian tubuh kita. Kita berpikir menggunakan bagian tubuh yang disebut otak. Jadi kita mengolah pikiran kita itu menggunakan otak kita. Kita berkata-kata menggunakan bagian tubuh yang disebut mulut. Dan kita berbuat dengan menggunakan bagian tubuh misalnya tangan, ada kaki. Dan oleh karena itu apapun yang kita pikirkan, semua kata yang kita keluarkan dan setiap tindakan yang akan kita lakukan, semuanya harus benar, sesuai dengan ajaran Tuhan, dan berkenan kepadanya. Dan itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, yaitu memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Nah, adik-adik, oleh karena itu, segala tindakan yang kelihatan oleh mata manusia,
seperti berdoa, berbakti, membaca Alkitab, menolong orang lain, berbuat baik, bila tidak dilakukan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, tidaklah dapat dikatakan sebagai ibadah. Itu hanya sandiwara atau pura-pura. Allah menyelidiki dan melihat ketulusan hati kita, jadi kita tidak dapat berbohong kepada Tuhan. Bukan hanya tindakan yang kita lakukan, jadi bukan hanya tindakan yang dilihat oleh Tuhan, tapi semua pikiran kita bisa dilihat oleh Tuhan. Kita masuk dalam tema yang keempat materi kita pada saat ini. Dalam materi ini ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab. Pertama, apa yang kamu pahami tentang ibadah yang sejati? Jadi apa yang kita pahami tentang ibadah yang sejati? Kemudian yang kedua, baca kembali Roma pasal 12 ayat 1-2. Kemudian temukan arti perkataan Rasul Paulus yang mengatakan ibadah sebagai tindakan mempersembahkan tubuh. Apa arti dari perkataan Paulus tersebut? Yang terakhir atau yang ketiga, pertanyaannya, sebutkan contoh ibadah yang sejati dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Jadi, apa contoh ibadah yang sejati dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini ada 3 pertanyaan, kita jawab. Kemudian ini akan saya satukan dalam kuis online di akhir pertemuan nanti. Kita masuk dalam tema kita yang terakhir, yaitu doa penutup sebagai akhir pertemuan kita pada saat ini. Kita tenang, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah dapat menyertai kami dalam melakukan proses belajar mengajar pada saat ini. Sertailah kami sehingga pelajaran ini boleh kami tanamkan dalam pikiran kami, boleh kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami, menyertai kami, sehingga kehidupan kami boleh berjalan dengan lancar. Apa yang kami cita-citakan boleh kami gapai. Inilah harap doa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekian pertemuan kita pada saat ini. Jadi di sini ada kode QR sebagai link absen kita, dan juga ada QR untuk kuis online kita. Jadi silakan teman-teman mengisi absen dan menjawab kuis online dengan scan kode QR berikut ini. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.